pernah menyampaikan, dan itu ditulis dalam berbagai makalah ya. Selama ini saya tetap menjadi seorang pelajar. Selama orang mau belajar, maka statusnya sebagai orang yang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang etika belajar dan mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi adabil muallim wal muta'allim. Fasal yang menerangkan di dalam etika belajar dan mengajar. Ammal muta'allim, adapun orang yang ada suaranya. Ya Ustaz, maaf Ustaz. Kok ada suara? Suara dari sebentar. Gak ada Ustaz, maaf. Ada suara ngaji ya? Suara ngaji tidak ada Ustaz. Ada suara Al-Quran? Sudah hilang. Oh, dari YouTube tadi pagi Ustaz, nyambung share sound saya Ustaz. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Etika belajar dan mengajar. Jadi dalam proses belajar mengajar itu dalam pendidikan ada 3 komponen ya. Pertama yaitu guru, yang kedua itu murid, yang ketiga itu materi. Nah, ini kalau saya mengajar di kampus itu ada 3 komponen besar. Guru, murid, dan materi. Kemudian ditambah lagi 1, tapi ini tidak wajib sifatnya, kelas. Nah, ini akhirnya menjadi penting dalam ini adalah berarti 4 komponen. Guru, murid, materi, dan media. Nah, medianya ini kemudian berkembang ya, harus ada Zoom, harus ada kalau zaman sekarang itu ada Google Meet dan lain sebagainya. Ini kita sudah mencukupi sebagai seorang yang belajar menuntut ilmu. Nah, etika belajar dan mengajar. Faslu adabil muadabil. Nah, ini kurang. Adabul muallim, adabul muallim wal muta'allim. Ammal muta'allim, adapun orang yang sedang belajar, muta'allim. Adabu itu etika. Punya etikanya, wa wadha'ifa, dan kewajibannya katsiratun, sangat banyak. Jadi seorang muta'allim, orang yang sedang belajar, itu harus punya etika dan punya wadhaif itu kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, dan itu ternyata jumlahnya banyak. Walakin nantimu ta'arifa sab'a jumal. Tetapi ya, kami memberikan pengertiannya hanya 7 hal. Di sini nanti ada 7. Nanti ini yang pertama. Jadi meringkas menjadi 7. Tapi di kitab yang ditulis Syekh Al-Imam Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu jumlahnya banyak. Etikanya, cara memilihnya. Cara memilih guru itu juga ada etikanya. Jadi itu diterangkan secara khusus oleh dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kitab Ta'lim al-Muta'allim. Dan itu di semua pondok pesantren dikaji. Contohnya harus istikharah terlebih dahulu.
Bahkan istikharahnya bukan 1 kali 2 kali menentukan, karena ilmu itu kaitannya dengan perilaku. Sampai ada satu ulama yang mewajibkan harus istikharah terlebih dahulu. Sehingga salah menentukan guru itu salah dalam beragama. Di situ ada kalimat ini. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka ya, carilah dari mana agama kalian dapatkan. Maka burulah, maka lihatlah, maka perhatikanlah dari mana ilmu kalian dapatkan. Kalau misalkan ya, kita misalkan belajar pada orang yang nggak tepat, itu bahaya. Bukan untuk dirinya sendiri, bahaya terhadap eksistensi eksistensi negara, eksistensi keluarga, eksistensi diri sendiri. Coba kalau misalkan gurunya itu suka ngebom, itu kan membahayakan negara, membahayakan keluarga, membahayakan diri sendiri, karena pemahamannya salah. Walaupun yang dibaca itu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukankah orang-orang yang suka ngebom itu suka mengeluarkan dalil Al-Quran? Tapi kenapa mereka itu dengan tetangganya tidak menyapa, padahal itu perintah Nabi. Kadang dengan mertuanya nggak mau, karena dianggap mertuanya keluar dari syariat Islam. Kenapa tidak mau berbangsa? Kenapa tidak mau bernegara? Dan lain sebagainya. Karena itu salah menentukan guru. Oh, itu jargonnya sangat bagus. Ya, misalkan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Begitu ikut pengajian langsung nggak menyapa sama keluarganya, itu kan juga gimana? Kita diperintahkan untuk saling menyapa, diperintah untuk saling mencintai. Malah kok sesama umat Islam malah bertarung, ya, bertarung. Bahkan satunya dikafirkan, satunya disesatkan. Langsung begitu habis ngaji langsung punya plot, punya kafling surga, yang lain itu langsung dianggap masuk neraka. Itu kan bahaya. Maka di sini akan diringkas menjadi 7 bagian. Apa saja kewajibannya? Apa saja yang harus kita lakukan? Apa saja etikanya? Kita lihat berikut. Al-wadhifatu al-ula. Ini bagian pertama. Pertama yaitu al-wadhifatu al-ula taqdimu taharatin nafsi an rada'il akhlaqi. Pertama yaitu takdim taharatin nafsi. Takdim artinya mendahulukan kebersihan hati atau jiwa. Pokoknya pertama kali itu bersihkan jiwa kita, bersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada diri kita. Itu yang terpenting, itu jiwanya itu. Taqdimu taharat nafsi dari apa? An rada'il akhlak, dari akhlak-akhlak yang kotor. Kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu kalau kita punya prasangka buruk pada guru kita. Jangan belajar ke situ, dia itu nggak akan masuk, karena sebelum belajar itu sudah ditutup terlebih dahulu. Nah, itu. Nanti akhlak-akhlak yang buruk apa saja, misalkan kepada gurunya, misalkan prasangkanya buruk, kepada materinya prasangkanya buruk, kemudian pada teman pengajiannya prasangkanya buruk, sesama muslim itu prasangkanya buruk, kan nggak mungkin. Ilmu itu cahaya Allah, maka cahaya Allah itu tidak akan mampu menembus hati yang dimana hatinya itu banyak kotoran-kotoran, iri, dengki, hasud, sombong, riya, takabur, itu nggak akan masuk. Maka yang disebut dengan an-rada'il al-akhlaq, yaitu dari berbagai kotoran hati, dengki, dendam. Makanya di kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali itu Al-Bidayah wan Nihayah itu diterangkan ya.
diterangkan bahwasanya orang yang mencari ilmu karena ingin supaya orang itu berpaling kepada dirinya, atau ingin dikatakan hebat di tengah-tengah orang yang orang kampung lah, atau mereka itu ingin menilai setiap ilmu itu ada materinya. Misalkan saya mau belajar, ya silakan belajar. Tapi satu paket sekian ya, sekian juta, sekian. Itu nanti itu tidak akan mendapat baunya surga. Tidak akan mendapat baunya surga. Ini kan ngeri, apalagi di zaman sekarang. Semua ilmu itu sudah menjadi materi. Itu betapa Imam Ghazali itu hati-hati. Terus kemudian kalau ngajar nggak dibayar. Ya, kalau Imam Ghazali kan kaya. Imam Syafi'i itu dulunya seperti itu. Ya, kemudian Imam Syafi'i itu berubah. Ya, kemudian Imam Asy-Syaibani, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu kaya-kaya. Sehingga mereka tidak terlalu berharap. Tapi jangan kemudian dibiarkan. Nah, itu kan sengsara. Sehingga ada guyonan. Saya dulu pernah ketemu dengan Kiai Hasyim Ahmad Hasyim Muzadi. Itu mobilnya kan bagus. Kemudian ada yang salah satu teman tanya, Pak Kiai, mobilnya kok bagus? Kan mestinya mobilnya itu kan biasa-biasa saja kalau hanya. Beliau menjawab itu menarik. Ya kalau mobil saya jelek, saya itu ngisi pengajian di Banyuwangi. Kemudian sampai di Banyuwangi ya nggak jadi ngisi pengajian, keroan sampai di sana itu. Oh betul juga ya. Ya karena memang harus sehat, harus menyampaikan sehingga seorang guru itu tidak pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan, kemudian muridnya itu juga harus memikirkan gurunya, sehingga akhirnya ketemu di situ. Sering saya sampaikan ada orang mau menikah. Seorang perempuan itu harus punya konstruksi berpikir begini. Harus berpikir bagaimana supaya tidak memberatkan calon suaminya, yaitu menentukan mahar yang paling ringan. Maka mahar yang paling bagus adalah mahar yang paling ringan untuk calon suaminya nanti. Tidak memberatkan. Tetapi suami itu berpikirnya gini, bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk istrinya. Maka maharnya harus gede. Sehingga ketemu nanti itu. Artinya yang dibangun di sini adalah mental. Mudah-mudahan kita mentalnya itu adalah mental lillahi ta'ala. Dari berbagai kotoran yang ada dalam hati kita, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan ya. An-raddail akhlak ya, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, kotoran hati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam bunya ad-din 'ala an-nidhafah. An-nidhafah. Ada baca an-nadhafah atau 'ala an-nidhafah. Bunya telah dibangun agama itu 'ala an-nidhafah, 'ala an-nadhafah. Rawah Suyuti. Agama itu dibangun di atas kebersihan. Jadi kebersihan itu meliputi ya kebersihan zahir dan batin. Dan yang mampu seperti ini ya termasuk para ulama, termasuk Imam Malik itu mampu mengawinkan dua-duanya. Imam Malik itu bersih secara zahir maupun secara batin. Contohnya gini, Imam Malik itu kalau mau ngaji ya, mau membaca itu mandinya itu seperti mandi orang junub itu, mandi bersih, pakai baju yang paling bersih, pakai wangian, parfumnya juga paling bersih, paling bagus lah, bajunya putih, pakai imamah, karpetnya itu tebal, kemudian seolah-olah beliau mau berbincang-bincang dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi sampai seperti itu memuliakan ilmu Allah SWT. Padahal hanya mau baca satu hadis. Hatinya dibersihkan, kemudian
fisiknya juga dibersihkan. Itu Imam Malik. Dan termasuk Said Abu Hasan Asyadili. Termasuk ya banyak kiai itu yang kalau mengaji itu termasuk guru kita namanya Said Muhammad Al-Maliki, itu jubahnya itu bagus, bukan harga yang murah, karena menghormati ilmu. Jadi nggak mungkin ilmu itu setinggi itu hadis Rasulullah kemudian kita baca dengan kondisi kata Jakarta rembes ya, gak mandi, kemudian bajunya itu lusuh, itu tidak serasi ya, kira-kira ini namanya menghormati ilmu. Karena bunya ad-din ala nadhafah ya. Dunia telah dibangun ya, dilandasi apa yang dibangun agama ala nadhafah atau ala nidhafah, yaitu atas landasan kebersihan. Terus kita lanjut. Pengertian ya bersih dalam teks ini. Pengertian dari kebersihan hati bukan hanya berkaitan dengan busana, namun juga berkaitan dengan kebersihan hati. Al ini ya ditunjukkan oleh firman Allah SWT, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Najis berarti kotor. Bagaimana makna ini? Makanya orang musyrik itu kalau terhadap ilmu agama itu nggak bisa masuk. Makanya ada orang punya keyakinan gini, sehebat-hebat orang musyrik kalau belajar Islam itu tidak akan mampu, karena tidak ketemu ya. Karena ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk pada hati orang yang di dalamnya itu ada syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada orang bilang begini, Senok Hargronya itu yang pernah tinggal di Mekah selama beberapa bulan ya, itu waktu saya baca itu selama beberapa bulan di Jeddah ya, di Jeddah, di situ belajar bahasa Arab beliau, bahasa Arab, dan rekan-rekannya itu orang Jawa pada waktu itu. Itu saya menarik saya baca. Rekan-rekannya itu orang Jawa, kemudian beliau itu menyamar ya, menjadi Abdul Ghafur, katanya itu konon mu'alaf. Ya. Namanya menjadi Abdul Ghafur, pergi ke Mekah dan belajar kepada ulama-ulama di Mekah. Sampai ketemu orang-orang top, ya, termasuk ada ulama top dari Garut, beliau itu berteman dengan Senok Hargronya. Tapi ada yang mengatakan beliau masuk Islam, tapi wallahu alam. Sehingga ada yang mengatakan Hargronya itu masuk Islam. Ada yang mengatakan enggak, itu hanya pura-pura. Ada yang mengatakan dia hafal Quran. Terus dibantah lagi, enggak mungkin orang kafir atau orang musyrik menghafal Al-Quran, karena bertentangan dengan ilmu Allah itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah itu, ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk pada hati yang di dalamnya itu ada kesyirikan, yaitu musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud ya pengertian dari kebersihan hati bukan hanya keberkaitan dengan busana, namun juga keberkaitan dengan kebersihan hati dari berbagai kotoran, termasuk tadi saya sebutkan ria, iri, dengki, hasud, sum'ah, namimah, terus takabur, al-hikd, dendam, itu nggak akan masuk. Kalaupun masuk, itu masuk ke telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nah, itu. Tapi kalau hatinya bersih, begitu masuk di hati itu ada implementasi. Itu berarti ilmu itu masuk. Misalkan kita belajar tentang sholat, kemudian kita bisa mengamalkan. Kalau nggak masuk itu, masa sholat begini, itu pasti melawan. Masa begini, akhirnya tidak mau. Jadi syaratnya pertama yaitu bersih ya, dari berbagai kotoran hati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bunya ad-din ala an-nadhafah. Kemudian kita lanjutkan. Penjelasan ya, batin harus bersih di sini
bayyana anna an-najata la takhtutu bis-sayf fama lam yunaddif al-batin anil khaba'ith la yaqbalu al-ilmu an-nafi' fid din wa la yastadhi'u bi nuril ilm. Ini penjelasan di dalam itu, yaitu bahwasanya najis itu tidak tertumpu pada busana selama batin tidak dibersihkan dari hal-hal yang kotor keji, ia pun tidak bisa menerima ilmu yang bermanfaat dan dalam agama dan tidak diterangi dengan cahaya ilmu. Ibnu Mas'ud berkata, bukankah ilmu itu karena banyak meriwayatkan, tetapi ilmu adalah cahaya yang dimasukkan ke dalam hati. Jadi di sini qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Laisa al-'ilm bi kathrati riwayah, innama al-'ilm nurun yaqtifu Allahu fil qalbi." Ilmu itu bukan karena banyaknya meriwayatkan ini dan itu, tapi ilmu itu dilandasi karena kebersihan hati. Jadi ilmu yang bisa masuk dalam hati itu yang disebutkan ilmu. Walaupun itu misalkan ya, kita bisa tentang fadilahnya sholat fajar. Kita faham dan kita amalkan, itu berarti sudah masuk dalam hati. Kan banyak orang pelajari ini dan itu kemudian tidak masuk dalam hati. Itu termasuk di sini itu tidak bercahaya. Saya sering mencontohkan itu emak-emak dulu, tapi kalau sekarang beda. Dulu itu sukanya itu clipping berbagai jenis makanan, masakan, tapi nggak pernah mempraktekkan masak. Rendang, ini caranya bikinnya ini. Kemudian bikin rawon, pecel, madiun, semuanya itu ditulis. Tapi nggak pernah masak. Nah, itu kan hanya nggak bisa. Ada yang ahli masak rendang, dipraktekkan, spesialisnya rendang. Karena ada, ini misalkan ahli sedekah ada, ahli sholat tahajud ada. Karena satu dipelajari, berarti ilmu tentang tahajud, ilmu tentang Al-Quran itu masuk dan membuat hatinya itu bercahaya. Karena memang manusia seperti kita itu kapasitasnya itu berbeda ya. Kapasitasnya berbeda. Memang kalau apalagi sudah tua itu berbeda. Kalau masih muda dan punya kecerdasan, itu kadang ya sehari itu membaca sampai 4-5 jam itu kuat. Dan apa yang dibaca itu masuk semua. Dan apa yang didengarkan dari gurunya itu melekat semua. Sehingga akhirnya tambah hari tambah dan tambah. Kalau kita ya, kalau bertambah satunya hilang. Nah, itu karena ya daya tangkapnya memang beda. Apalagi faktor U ya. Tapi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Nah, itu ada sholawat yang kalau kita baca istiqomah, insya Allah akan diberikan kemudahan mendapatkan ilmu. Ya, itu tiap hari kita baca. Ini sedang saya edit terjemahannya. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tankashifu biha ma waba'ani warzuqni biha ilman ladunni wal mashrubal hani ya wahab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sholatan analu bisirra hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassilu biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-mab'uth rahmatil alamin salatan tufarriju biha ma nahnu min umuri dinina wa dunyana wa ukhana wa ala alihi wa sahbihi. Itu salawat-salawat kalau kita baca, insya Allah Allah berikan kemudahan dalam belajar, kemudahan di dalam menghafal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kemudian kemudahan rezeki, dan juga menjadi kita itu punya perilaku yang baik. Ya, tuhassinu lana al-akhlaq, dan juga insya Allah urusan di dunia dan urusan yang lain-lain itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti nggak punya masalah ya, bukan. Tapi minimal itu kita kuat di dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. Jadi bukankah ilmu itu karena banyak meriwayatkan. Nah, di situ lesa al-ilmu bi kathrati riwayah.
Innamal ilmu nurun yaqdhifullahu fil qalbi. Nah, tapi ilmu itu ya cahaya yang dimasukkan ya oleh Allah ke dalam hati manusia. Jadi ilmu itu kalau sudah masuk di hati manusia itu cahaya. Begitu cahaya itu kalau kita kaitkan dengan kitab Al-Hikam, kita bukan pernah belajar. Ada orang alim, orang berilmu, jadi baru mengucapkan saja itu orang itu sudah paham. Kenapa? Karena setiap ucapannya itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada guyonan begini. Apa bedanya kiai dengan intelektual muslim? Nah, gampang jawabannya. Kalau intelektual muslim itu yang gampang menjadi sulit, kalau kiai itu yang sulit itu menjadi gampang. Jadi bahasa-bahasa yang ruwet itu dimudahkan supaya orang itu mendengar gampang dan mengamalkan. Tapi kalau intelektual muslim itu bahasa-bahasa itu yang tadinya gampang itu juga tambah sulit ya. Nah, misalkan signifikan, korelasi, kontribusi. Oh, itu ketika kiai menjelaskan itu gampang sekali. Oh ternyata begini ya. Jadi begitu mengucap itu gampang dan mudah dan masuk di hati. Nah, makanya kalau intelektual muslim itu bionanya itu, wah ini bahasanya terlalu tinggi. Padahal yang disampaikan itu sederhana, tapi menggunakan bahasa yang tinggi sehingga orang itu ya tidak gampang mencerna. Tapi kalau kiai tahu, oh ini orang awam, oh, kalau orang awam dikasih ini saja sesuai dengan kebutuhannya. Apa kebutuhannya orang awam? Ya sudah, yang penting sholatnya istiqomah, ya, yang penting bisa tahajud walaupun 2 rakaat, ya. Kemudian kecukupan sehari-hari. Akhirnya mudah. Oh ternyata agama itu gampang. Oh, kalau intelektual muslim, kita harus hafal Al-Quran, kita harus menghafal ini, sholatnya harus 12 rakaat, kemudian sholat rawatib. Kalau orang kiai enggak, fadilahnya kulhu itu bisa menjadi ahli surga karena apa? Tahu orang awam itu suruh menghafalkan juz amma itu sampai setahun penuh itu nggak akan hafal. Akhirnya apa? Fadilahnya kul huwallahu ahad apa? Fadilahnya kul huwallahu ahad kalau kita baca karena cinta terhadap kulhu itu menyebabkan orang yang baca itu ahli surga. Akhirnya kan senang kulhu. Senang kulhu. Kemarin kita bahas siapa yang membaca apa namanya ayat kursi. Ya, saya baca tentang fadilahnya ayat kursi. Tidak akan orang yang baca ayat kursi malam kalau pagi kemudian mati langsung masuk surga. Kemudian pun wallah seperti itu. Akhirnya apa? Orang awam istiqomah. Itulah orang-orang awam itu memudahkan ya. Para ulama itu memudahkan sehingga tidak menjadi ribet. Maka itu berarti orang yang sudah memudahkan sesuatu yang rumit itu oleh Allah diberikan cahaya sehingga cahaya itu masuk pada orang yang mendengarkan ilmu. Kadang belum diucapkan saja, paham. Karena di situ ada Allah yang Subhanahu wa taala menyampaikan ke batin atau ke otak orang yang mendengarkan. Nah, mudah-mudahan kita juga seperti itu. Menjadi orang tua menasihati anak itu masuk ke dalam jiwa seorang anak. Akhirnya anak itu menjadi taat, manut. Walaupun gerundel ya, gerundel itu kan wajar ya. Tapi itu akhirnya dikenang. Akhirnya itu masuk dalam hati. Nih, mudah-mudahan hati kita itu bercahaya. Nah, kalau dalam kitab Al-Hikam itu namanya orang yang sudah seperti namanya memiliki basirah. Basirah itu punya cahaya. Orang kalau sudah punya cahaya bisa mencahaya orang lain. Tapi kalau nggak punya cahaya, jangan pernah berpikir bisa memberikan cahaya. Dan cahaya itu akan muncul kalau kita menuntut ilmu, tapi dibarengi dengan pertama tirakat, ya. Yang kedua itu dengan akhlak. Yang ketiga itu kesungguhan, taat kepada pengajarnya. Ya, tapi jangan kemudian wah saya mau taat supaya Ustaz, nggak, saya itu masih muda sama dengan Mas Adit ya, biasa-biasa saja, anggap saja anaknya yang kebetulan anaknya sedang belajar. Nah, didoakan. Kita lanjutkan. Nah, kisah ahli ilmu ini namanya ahlul ilmu. Wa qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian ahli muhakkik, orang-orang yang betul-betul
muhakkik itu mendalami sebuah ilmu, muhakkik berkata, ta'allamna al-ilma li ghairillahi fa'aba al-ilma. Aku pernah belajar ilmu li ghairillahi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, fa'aba al-ilmu. Maka ilmu itu menolak. Fa'aba ayyakuna illa ayyakuna illa lillah. Ternyata ilmu itu maunya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar sudah niat, innamal a'malu binniyat. Pokoknya niat. Sehingga kiai-kiai itu kepada murid-muridnya begini. Nah, yang penting kamu datang di kelas, yang penting kamu itu mendengarkan guru. Itu nanti yang menyampaikan ke dalam hatimu itu Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah. Makanya nanti ada penjelasan yang lain itu secara zahir dan batin, dan itu saya praktekkan dan saya ajarkan pada teman-teman di kampus. Kalau mau berangkat belajar itu bersuci terlebih dahulu, wudhu seperti mau sholat, Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Agar supaya apa? Agar supaya ketika proses proses belajar mengajar itu hati bersih, yang memberikan ilmu orangnya itu hatinya bersih, ikhlas, punya wudhu, terus yang mendengar seperti itu, kalau ketemu akhirnya rahmat Allah turun, akhirnya kita itu mudah sekali memahami ilmu itu dan bisa mengamalkan. Nah, tetapi kalau bukan karena Allah Subhanahu ta'allamna al-ilma li ghairi fa'aba al-ilmu ayyakuna illa, ilmu itu maunya karena Allah. Ay al-ilmu aba wa amtana'a alaina. Nah, ilmu itu ternyata menolak. Jadi guru-guru kita itu kan kadang ada murid yang sulit sekali, sangat sulit belajar. Bahkan saya kapan hari itu ketemu dengan siapa namanya, kiai ahli Quran, muridnya banyak, tahfidzul Quran. Beliau cerita di Kudus mungkin Bapak Ibu, ada seorang santri, konon itu santri di zaman itu belajar Al-Quran itu sangat sulit. Pokoknya bahasa Jawa itu bebel. Kemudian tidur mimpi didatangi Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kudus bilang, gini loh kamu cara belajar begini-begini, dikasih nasihat. Akhirnya nasihat itu diamalkan dan akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya Syekh Rifai. Akhirnya orang-orang pada datang, kalau punya anak, kalau dirinya sendiri kesulitan untuk menghafal urusan Al-Quran, biasanya hadiah Fatihah kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Itu namanya tawasul kepada ahli Al-Quran. Nah, ada lagi sholawat. Tadi sudah saya baca. Itu salah satu santrinya itu mengalami kesulitan di dalam belajar Al-Quran. Kemudian diberikan sholawat. Ini loh kamu baca sholawat, tapi syaratnya itu tadi, dalam proses sholawat ya, itu harus ada ijazah. Ijazah itu apa ya? Lisensi. Misalkan saya dapat dari guru saya berikan kepada Bapak Ibu, itu namanya lisensi. Jadi ketika mengamalkan sesuai dengan apa yang saya lakukan, sesuai dengan yang guru saya lakukan, itu namanya lisensi. Ada mata rantainya. Nah, termasuk sholawat Jibril, itu saya kemarin dapat ijazah dari Kiai Zawawi Imron, ya, mungkin pernah dengar. Kiai Zawawi Imron itu sastrawan dari Madura itu. Saya berbisik, Pak Kiai, apa rahasianya panjang umur kok sehat walafiat? Umur 80 kurang sedikit itu masih keliling Indonesia. Beliau berbisik ke telinga saya, baca sholawat. Nanti ya setelah saya ceramah nanti saya ijazahkan. Setelah ceramah selesai, baca sholawat. Terus setelah salaman ya saya ijazahkan sholawat Jibril. Saya dapat dari guru saya namanya Gusmus, Mustafa Yusri. Gusmus dapat dari Kiai siapa namanya, Mahrus Ali Lirboyo, ya termasuk pembesar pondok pesantren Lirboyo yang santrinya
30.000 itu. Nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan yang kesulitan-kesulitan nanti Allah berikan kemudahan, dan itu berarti ya kalau sudah dapat kemudahan itu salah satu ilmunya itu mulai percaya. Falam yang kasyif lana haqiqatahu, yaitu ilmu itu menolak terhadap kami sehingga kami tidak dapat mengetahuinya, melainkan hanya kami dapatkan hadis dan falam yang kasyif lana haqiqah, kita tidak akan bisa mendapatkan hakikat ilmu tersebut. Wa inna ma hasolana hadithahu wa alfatahu, akhirnya kita hanya mendapatkan barisan-barisan tulisan itu, lafaz-lafaz saja yang kita baca, tapi tidak masuk dalam hati kita. Kita mungkin baca satu halaman taman, tapi ya mendapatkan ya barisan tulisan itu tidak masuk dalam hati, karena tidak ada yang menuntun untuk memahami itu. Disinilah pentingnya seorang guru itu, sehingga guru itu menuntun di dalam memahami sebuah teks baik Al-Quran maupun hadis atau kalam dari para ulama. Nah di situ ya, ini ahlul muhaddits, orang yang kompeten ya dalam bidang ilmu, dia mengatakan wa qala ba'dul muhaddiqin ta'allamna ilmu li ghairillah wa ba'al ilmu ayyakuna illa lillah, ay al ilmu abawamtan alaina falam yankashif lana haqiqatahu wa inna ma hasalana hadithahu. Ya, yang didapatkan itu hanya ya barisan tulisan-tulisan ini. Bahkan Imam Asy-Syafi'i ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu, kalau Imam Syafi'i itu kecerdasannya itu nggak bisa diukur oleh kita, sudah sangat sulit. Walaupun kita mengerahkan semua kemampuan nggak bisa. Itu hanya mendengar saya itu sudah langsung hafal. Jadi membaca, pokoknya itu sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau di Indonesia itu ada keluarganya Bani Siddiq. Ya. Anak-anaknya itu pintar-pintar semua. Ternyata rahasianya sholawat. Terus pokoknya kita itu apapun ya, yang kita ini jangan, apapun yang kita hadapi jangan lupa setiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Minimal itu 300 sampai 400, maksimal tidak terbatas. Ya mudah-mudahan suatu saat Allah memberikan miracle pada kita, mungkin anak kita, mungkin cucunya ya, mungkin cucunya di antara kita ada yang ahli Quran, itu kan bahagia ya. Orang tuanya, kemudian neneknya, kakaknya bahagia. Kalau ilmu-ilmu yang lain bisa dipelajari. Al-Quran itu sangat sulit. Itu kalau tidak dituntun oleh gurunya itu sangat sulit. Saya tidak bisa membayangkan ya, orang ahli Quran itu pagi ya, harus meluangkan waktu 1 jam 2 jam, nanti sore juga seperti itu. Ya, kemudian malam seperti itu, dan itu prosesnya bertahun-tahun. Itu belum lagi menghadapi yang era digital seperti ini, harus godaan ini dan itu kan kalau tidak sungguh-sungguh itu sulit gitu. Sehingga kita terus munajat kepada Allah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan barokahnya dari sholawat kita diberikan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu dengan catatan yang pertama, yaitu taqtimu taharatin nafsi an radil akhlaqi bi qauli sallallahu alaihi wasallam bunya adin ala an-nadhafah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Adit. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Azim atas ilmunya pagi hari ini. Insyaallah sangat bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu, karena kita sedang atau termasuk orang yang dalam kategori menuntut ilmu ya Bapak Ibu, mencari ilmu atau menuntut ilmu ya. Tadi disampaikan Ustadz Azim, adabnya ya, salah satu adabnya itu bersih. Bersihnya bukan dalam hal busana saja atau pakaian ya, tapi lebih lebih ke hati Bapak Ibu. Ini panjang Ustadz ya, kalau dijauhkan daripada, kita harus jauh daripada dengki, terus takabur, sombong, ria dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan ya bisa kita amalkan sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang sudah bisa mengamalkan adab mencari ilmu dalam kebersihan. Ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu pada pagi hari ini, pertemuan pagi hari ini, yaitu harus lillah di ta'ala ya. Insya Allah mudah-mudahan
karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, sehingga Allah memberikan cahaya pada hati kita sehingga kita bisa menerima ilmu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Azim. Insyaallah sangat bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Ustadz Azim mohon izin kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ya, silakan Ustadz. Mohon izin Ustadz, pertanyaan pertama, izin bertanya Ustadz, apakah cukup dengan sholawat yang pendek Allahumma sholli ala Muhammad bisa membantu untuk menghafal Al-Quran Ustadz? Tafadhal Ustadz. Oke, terima kasih. Ya, pertama kita kan harus punya niat untuk menghafal. Nah, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan tenaga kita. Gitu. Kalau orang tua itu jangan diajak lari 10 kilo, itu belum sampai itu sudah jatuh. Nah, bukan hanya jatuh, itu bisa nggak bangkit lagi nanti. Artinya kalau sudah tua, itu ya kira-kira yang dihafal apa gitu. Jadi kita harus menggunakan logika dulu juga, logika berpikir kita. Ya. Jadi kalau misalkan seperti Mas Adi, nah ini ukurannya apa ini? Oh, Mas Adi ini ukurannya itu mungkin juz 30, juz 30, juz 29, juz 27 lah. Nah, seperti itu. Jadi mampu sesuai dengan pekerjaan juga. Ya. Nah, kalau sudah usia 70 tahun, nah itu membaca satu hari. Al-Quran itu kan 604 halaman ya. 404 halaman. Itu kalau kita hitung, kalau misalkan satu hari kan nggak mungkin seperti kita itu satu hari itu hafal satu halaman. Saya tanya beberapa teman itu yang menghafal itu, sebulan itu satu juz, satu bulan itu satu juz. Nah, kurang sedikit atau lebih sedikit lah. Itu umumnya seperti itu. Itu tiap hari. Nah, kalau 600 itu kira-kira diperlukan sekitar 2,5 tahun. Nah, kalau misalkan usia 70 tahun, itu ngapal satu halaman itu bisa 1 tahun. Nah, maka disesuaikan. Maka ya juz amma lah yang pendek-pendek. Atau surat-surat tertentu yang umum, misalkan surat Yasin, surat Al-Kahfi, terus Tabarok, kemudian Kulhu jelas ya. Kalau Kulhu itu kalau sehafalan itu sudah ya seperti itu disesuaikan. Tapi kita sebelumnya kita membaca terlebih dahulu sholawat itu. Misalkan kita mau menghafal juz amma. Nah, kita harus punya guru kan. Misalkan kita, kalau Al-Quran itu gini, ada namanya talaqi. Talaqi itu kita membaca, bacaan kita itu dibetulkan terlebih dahulu. Ya, menghafal Al-Quran itu hukumnya itu fardu kifayah. Artinya jika sudah ada yang menghafalkan, maka gugur dari sebagian tersebut. Tetapi untuk belajar tajwid itu hukumnya namanya fardu ain. Ya, kita nggak boleh misalkan langsung belajar menghafal tanpa harus belajar ilmu tajwid. Tajwid itu apa? Tajwid itu cara membaca Al-Quran dengan baik. Misalkan ada bacaan iklab, ikhfa, idhar, idgham, ya, idgham bihunna, idgham bilahunna, misalkan makharijul huruf itu dipelajari terlebih dahulu, baru kemudian langkah berikutnya adalah belajar menghafal. Nah, itu pun guru itu tahu, oh ini kuat apa enggak. Soalnya ada sampai 10 tahun nggak hafal-hafal. Akhirnya dia itu memilih. Ada saya dulu itu pernah ada orang Malaysia mondok di Malang. Nah, kemudian saya telepon, saya mau minta antar ke Mojokerto. Dia mau mengantar. Loh, saya tanya, kenapa kamu mau mengantar saya ke Mojokerto? Saya lebih baik jadi supirnya Pak Kiai daripada saya ngaji Al-Quran dan ngaji. Kenapa? Kaki saya itu berat, nggak bisa. Orang yang seperti ini suruh menghafal bagaimana nggak bisa. Tapi kalau sudah wadifahnya, itu kadang itu ya membaca itu gampang. Itu gampang. Nah, gampang itu ya tidak juga ada faktor lain ya, faktor ya. Tentunya
belajar sungguh-sungguh, usianya juga mampu, kemudian ada gurunya, dan insya Allah itu bisa. Ya. Nah, kalau seperti Mas Adit, ya, seperti kita ini, ya pokoknya yang surat-surat yang terkenal lah, ya seperti kulhu itu untuk menjadi kunci surga, ya, ayat kursi, ya, kemudian Tabarok, Al-Kahfi, Yasin, nah, itu insya Allah. Nanti doanya insya Allah tidak lama lagi, mungkin seminggu 2 minggu ini. Ya, itu namanya sholawat hifdzul Quran. Ya, nanti kita bagikan. Baik. Terima kasih Ustaz Azim atas jawabannya, insya Allah bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya Ustaz Azim. Oke, dari Ibu Umil Muhsinin atau Bapak nih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau kita dengar ceramah dari YouTube dan penceramahnya bilang saya ijazahkan, apakah boleh kita mengamalkannya Ustaz? Ini tidak ada larangan, ya tidak ada larangan selama selama itu sesuai dengan diri kita, ya sesuai dengan diri kita. Kalau tidak kenal itu kan juga lucu ya, lucu. Makanya ngaji itu harus kenal dengan gurunya. Saya sering ada WA masuk, saya punya yayasan ini dan itu, mohon kesediaan ibu untuk menjadi bapak ibu menjadi donatur. Saya Pak jamaah pengajian Al-Hikam, saya tanya, sudah berapa lama? Sekian lama. Siapa yang mengajar Al-Hikam? Kiai Khalil Nafis, loh kok nggak sama ini? Sudah, ini namanya murid nggak kenal sama gurunya, itu kan lucu. Yang seperti ini kan bahasa Jawanya itu awu-awu ya. Awu-awu itu apa? Terus pokoknya ya tujuannya mencari duit lah, mencari duit. Jadi kalau bisa itu kenal ya. Karena ada proses rohani, yaitu guru itu semua murid-muridnya itu setiap malam, setiap saat itu difatihai, dan murid juga seperti itu. Jadi saya misalnya setiap hari itu ya semua guru-guru saya fatihai, dan guru saya itu sehingga ketemu, sehingga ilmu itu ada titik temunya. Kalau nggak pernah difatihai, nggak pernah nyambung kan juga lucu. Tapi boleh-boleh saja, misalnya saya ijazahkan. Dulu para ulama itu untuk mendapatkan satu hadis itu sampai harus datang ke tempatnya, harus menunggu, harus bertemu. Karena apa? Karena pinginnya ketemu. Bahkan ada yang mau salaman, karena dengan salaman itu dia itu meyakini, karena yakin itu apa? Gurunya pernah salaman dengan gurunya, gurunya pernah salaman dengan gurunya, gurunya sampai dengan gurunya, sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang seperti itu. Masya Allah. Baik, Ustadz, saya pernah ngikut juga Ustadz pengajian majelis taklim seperti itu. Ustadznya ini juga saya ijazahkan bagi misalkan kalian punya anak atau kalian punya teman gitu Ustadz. Itu nyambung Ustadz ya? Ya pokoknya kenal, dan mereka kenal kita kenal dengan mereka. Apa-apa. Baik. Kalau saya itu saya cari orangnya. Kalau saya itu pribadi itu saya cari. Misalkan kapan hari itu ada tamu, kemudian tamu itu berbincang-bincang begitu panjang. Nah, setelah kita membincangkan masalah masjid dan lain sebagainya, kemudian ada satu kiainya itu tiba-tiba bicara dan memimpin doa. Lantas di akhir doanya beliau kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-mab'uthi rahmatil alamin salatan tufarriju biha ma'nahum min umuri dina dunyana wa khana wa ala. Setelah selesai Pak Kiai, saya baru mendengar sholawat ini, dan saya tidak pernah mendengar dan tidak pernah baca. Langsung orangnya berbisik, bicara pelan di belakang. Saya dapat dari guru saya, disebut gurunya di atasnya, gurunya lagi sampai 5 generasi. Terus saya izin, saya boleh nggak mengamalkan, boleh nggak mendapatkan, silahkan. Terus beliau itu menulis, saya disuruh menulis, setelah itu saya baca di depannya,
kemudian betul, salaman, ajas juga kemudian diterima. Terus ketika ada orang yang seperti apa, yang ini jangan diceritakan pada yang lain-lain karena rapatnya. Nah itu karena apa? Kalau saya itu mencari seperti itu. Harus ada proses, kadang salaman, kadang ada doanya. Tidak hanya, ini dipakai nggak? Itu. Hanya saya kadang menyampaikan nanti kalau sudah ini doanya, saya dapat ini. Agar supaya kita punya keyakinan di dalam melaksanakan itu ada mantap ya, mantap. Gitu Mas Adit. Baik, terima kasih Ustadz Azim. Oke Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz. Nah ini sebelumnya banyak yang bertanya, kapan Ustadz sholawatnya, kumpulan sholawatnya Ustadz bisa dimiliki? Ya, insya Allah semua akan memiliki, tapi tiap hari insya Allah kita baca. Dan insya Allah ya, insya Allah nanti mudah-mudahan apa pulang dari Mekah ini, dari Madinah, mudah-mudahan ya. Saya baca dulu di Raudhah, ya, setelah baca di Raudhah, siapa tahu Rasulullah itu berkenan, kemudian insya Allah ya dalam waktu dekat. Mohon doanya, mau menemani istri ke Mekah. Alhamdulillah, semoga lancar Ustadz. Bismillah. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz. Bagaimana cara kita membantu orang tua yang di usia lanjut belajar mengaji Ustadz, tapi pemahamannya terpengaruh paham kejawen dari orang tua sebelumnya Ustadz? Gak apa-apa, itu yang penting ngaji itu sudah top gitu. Mau ngaji itu gak apa-apa. Orang tua itu gak perlu dikasih menu yang berat-berat ya. Saya punya ibu saya itu sakit ya, dulu ibu saya itu nggak bisa ngaji, terus dia bisanya ngaji karena orang dulu zaman Belanda, bisanya ngaji itu karena menikah dengan ayah saya, ya nggak bisa ngaji, tapi punya kemampuan punya keinginan anaknya itu bisa ngaji semua, akhirnya anaknya bisa ngaji semua. Nah termasuk cucunya itu banyak yang pinter, akhirnya cucunya itu ya kalau pagi itu ya, karena pernah kena stroke ringan ya, bilang, Nek ayo kita baca tabarok ya. Baca tiap hari Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan lumayan dapat 2 ayat 3 ayat itu bagi orang tersebut itu kan sangat-sangat keren, sangat-sangat keren. Kalau kita hafal tabarok itu nggak begitu keren, tapi orang tua yang usianya 80 tahun hafal misalkan 5 ayat dan di istiqomahkan itu kan luar biasa. Makanya pokoknya Al-Quran itu sudah top ya. Sehingga guru saya itu pernah bilang begini, 3 hal kalau bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Pertama, sholat berjamaah. Yang kedua itu membaca Al-Quran. Yang ketiga bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya orang tua mau belajar Al-Quran walaupun itu kulhu itu sudah top, sudah top marka top. Baik. Alhamdulillah, beruntung pagi hari ini kita bisa hadir Bapak Ibu. Alhamdulillah banyak ilmu yang baru yang saya dapat Bapak Ibu. Ya. Insya Allah bermanfaat sekali Ustadz Azim. Ya, kita doakan Ustadz Azim sehat terus Bapak Ibu. Ya. Amin amin. Bimbing kita dan mudah-mudahan ilmunya menjadi pahala yang terus mengalir Bapak Ibu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaannya di kajian-kajian yang kami selenggarakan Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Ya. Kita sudah masuk di sesi akhir Bapak Ibu. Tapi mohon izin sebelumnya Ustadz Azim, kita ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak Cici yang sudah membagikan materinya ya, link materinya silakan Bapak Ibu di-download, ada di kolom komentar atau kolom chat. Baik, izin Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sesi tutup doa, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Informasi yang pertama Bapak Ibu,
Alhamdulillah ISG Tours masih menerima pendaftaran haji Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah buat Bapak Ibu. Yang belum mendaftar haji, mudah-mudahan bisa daftar haji segera. Amin ya robbal alamin. Kemudian informasi berikutnya, Bapak Ibu, ya seperti biasa setelah tutup doa kita ada open table sharing session seputar haji dan umroh. Ini sudah bagian yang keempat nih ya, prediksi acuan peraturan pengisian kuota haji. Pagi ini temanya jamaah haji lunas tunda ya, ketentuan jamaah haji lunas tunda. Seperti biasa bersama Bapak Muhammad Solihin atau Om Sol. Om Sol mungkin bisa diterangkan sedikit tentang tema kita pagi hari ini. Silakan Om Sol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Azim yang saya hormati, Adit. Jadi sekali lagi ini prediksi acuan peraturan haji tahun 2023 ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kita akan bahas itu bagian keempat, yaitu terkait dengan acuan atau peraturan kalau Bapak Ibu katakanlah nanti awalnya nanti iya saya mau berangkat haji, artinya Bapak Ibu sudah punya porsi haji ya, ditanya sama kita nih, sama penyelenggara haji, bisa berangkat nggak tahun ini, sanggup nggak? Iya sanggup. Pelunasan, iya saya melunasi. Ya kemudian 2 bulan kemudian Bapak Ibu ada kendala, kan ceritanya sudah iya melunasi, ada kendala, ada tugas ya, ada masalah kesehatan, lantas menunda. Nah ini aturannya bagaimana? Nah, ini kan yang wajib kita ketahui. Nanti lengkapnya kita ikuti ya setelah sesi doa dari Ustadz Azim. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Sol, Bapak Ibu yang masih dalam keluasan waktu boleh tetap join, atau Bapak Ibu boleh join melalui streaming YouTube ISG Tours and Travel karena banyak informasi yang manfaat insya Allah tentang seputar haji. Baik Bapak Ibu, kita sempurnakan kajian kita pagi hari ini dengan ditutup doa yang mudah-mudahan berkah ilmu Ustadz Azim buat kita semua. Pada Ustadz Azim, dengan segala hormat kami persilakan Ustadz. Terima kasih ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dan dimanapun berada. Sebelum kita akhiri doa, saya mohon doanya untuk proses finishing lantai 2 di Pondok Pesantren Nurul Hikam, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan insya Allah akhir bulan ini sudah bisa digunakan ya. Saya sudah mulai merancang berbagai program dan mudah-mudahan selesai dan tentunya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليد بالعطية يا صعب الموت السنية صل على سيدنا محمد خير الورى والسيادة واغفر لنا يا ذا العلا في هذا العشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر أسر الوترية الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعليه الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم وإفضال. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سر وجهر في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد النور الساري ومدتك الجاري والمجمع به في كل أطوار وعلى آله وصحبه النور. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصل بها القلوب وتنطلق بها الأصول وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والأمداد البلاء والوباء والمرض والألم جسمه الطاهر المطهر المعظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع للقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مسعود ظلام سيد القونين والشريف القلم عبد القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب الأجم نبي الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين فيا أيها المستقبلون لنور جمال صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بالسر الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد
جسم من جسم قلب روح سر من سر علم وعمل من عمل وخلق من خلقه ونية من نيته ووجهة من وجهته وقصد من قصد تعود بركاتها علينا وتعود بركات على جماعاتنا وتعود بركة عليه وعلى ولاد الأصحاب يا نور